Jadi setelah kami ibadat terjam berapa ya? Nah itu setelah ibadat itu mulai hujan kuat sudah itu. Akhirnya kami ada beberapa itu masih tinggal di gereja sampai jam 10 lewat baru saya ke rumah. Sedangkan sampai istri ini dengan anak dua ini lebih dulu. Karena sebuah anak laki-laki bilang apa nih, saya bilang kamu duluan pakai payungnya duluan, saya nanti di belakang pakai motor. Jadi sampai di rumahnya saya lihat di deker pertama sejujurnya tidak ada tanda-tanda bilang air besar. Setelah itu saya pakai motor di sini jalan, saya lihat lagi di samping rumah deker itu, nah itu ya air tidak besar. Setelah makanya langsung naik tidur ada sejaga gitu kalau hujan angin kuat tuh. Jadi lama sampai istri datang panggil, kau bangun belum? Apa? Di tetangga sebelah itu dorang ada di luar itu senter-senter itu. Terus tanya bang, air di situ penuh di kali itu? Dan tidak, masih bunyi saja. Dan kalau saya pakai baring-baring saya capek. Saya istirahat baring-baring. Saya sendiri baring-baring, akhirnya anak kecil datang tidur dengan saya. Jadi kemudian tidur, peluk bareng. Jadi kalau dia panggil saya juga panggil dia, saling mengingatkan gitu. Kita tidur. Tidak lama saya lihat di jendela itu ada macam cahaya kilat gitu. Jadi cahaya kilat itu setelah itu langsung ada gempa, macam ada gempa itu. Jadi gue yang satu kali begini, telah kami langsung macam meluncur saya ke bawah. Dengan rumah itu? Dengan rumah itu. Kami tidur di atas bala itu, bisa dengan anak ini langsung meluncur ke bawah. Sebelum sampai di air itu tembok hantam saya di sini, di dahi sini. Setelah hantam itu langsung kami dalam air itu kami tidak lihat bilang apa. Langsung sekali. Langsung sekali. Macam kami longsor begini bro. Langsung. Di dalam air itu masih ada sadarnya. Sampai di bawah. Dalam air itu kita sadar bang. Kita posisi masih hidup tuh, jadi kita sadar bilang itu, tapi kita tidak tahu bilang ini apakah juga kita tidak pasti kan gelap di dalam air itu. Sampai sana terpukul ombak dulu kita. Tetap sabar sampai bangun ke darat ya. Jadi kami terus sampai di laut, sampai di laut ombak hantam dari sana. Akhirnya saya dengan Ansapana ini terlepas. Selang beberapa menit saya sampai ke rumah dekat ini, kami sampai di laut, ombak hantam dari sana, kemudian terlepas. Jadi setelah ombak reda, saya juga bangun, dia juga bangun, kemudian aku ambil badan lain. Karena kemudian dekat, ambil badan. Saya itu ombak hantamnya satu kali. Nah, setelah ombak reda, kedua bangun itu masih kedua pukul badan. Ombak reda kami bangun, kemudian di sana itu semua sudah rata kayu, yang batu-batu kemarin yang punya pantengan batu, jadi sekarang sudah tidak lihat batu lagi, semua rata. Pasir. Gitu. Dan kemudian teriak, tolong. Begitu juga tidak ada orang apa. Kami lihat senter dari atas bukit, tapi mereka tidak berani turun karena masih air masih mengalir. Akhirnya kemudian jalan terus ke dari Taluk, pas di belakang kami rumah. Sana ini, berdiri dulu bapak, naik lebih dulu karena di atas Taluk ini semua apa semua dari sana. Jadi sebelum bapak naik lebih dulu, pegang kuat dulu, saya tarik ke bawah ini, saya tarik dia naik. Kemudian berdiri lama di situ, teriak, tolong, Tuhan tolong. Begitu. Terlama kami dengar ada suara dari laut, ada teriakan. Suara satu kali saja, jadi satu lebih sana itu terlihat senter ini jelas di atas permukaan air ini orang. Jadi saya teriak, Ina, Isa, Omi, kamu di mana? Begitu.
Jadi teriak-teriak juga tidak ada menyaut. Akhirnya saya kasih tahu sama anak, ini aku tunggu sini, bawa pergi lihat. Dia bilang, bawa kau jalan, jadi saya sendiri, saya takut. Akhirnya saya juga, kalau begitu, langsung saya punya pengingat bilang, ketika kita sudah keluar dari musibah, baru kita kesana lagi kan, pasti ada yang tidak apa. Akhirnya saya juga bilang, Mama kah, Isa kah, Omi kah, kamu timbul bagaimana kita apa kah? Jadi tiba-tiba senter juga itu langsung hilang gitu saja. Kalau dia terapung kan kita bisa lihat dia punya cahaya lagi. Ini kan tidak ada sama sekali. Jadi kemudian minta teriak bilang tolong gitu. Terus tahu dia bilang, ini kita lihat senter dari atas itu cahaya supaya kita bisa tahu bilang di mana kita bisa lewat begitu. Jadi dia bilang, Bapak kita lewat itu ada kabel itu. Nah, tapi saya bilang, kita ini kan di atas taluk tinggi nih, di bawah permukaan kita punya samping rumah ini kan rendah, jadi bisa nih masih ada air itu. Tentu sekali lumpur. Air masih mengalir. Tentu sekali masih lumpur ini. Jadi kita turun jangan sampai kita injak apa gitu. Baru saya bilang kabel itu bilang arus tidak ada, lampu sudah mati tapi biasanya masih ada arus, jadi biar tidak usah kita bisa minta tolong teriak gitu. Jadi kami teriak lagi, sepanjang teriak bilang tolong gitu. Tidak lama sebelah rumah itu lampu satu ini hidup. Padahal dari tadi kan semua lampu tidak ada lampu emergensi apa yang penting hidup yang begitu terang ya. Jadi saya bilang, lampu hidup ini. Akhirnya saya lihat, kita ikut ke sana juga biar kita ikut di atas taluk saja. Akhirnya kami jalan pelan-pelan ikut samping rumah itu ke taluk baru naik di sebelah tetangga ke rumah. Kemudian sambil jalan baru teriak. Juga ada orang di sebelah deke sana juga kami teriak itu mereka tidak dengar karena masih hujan, masih banjir itu. Akhirnya ada satu adek dari lari dari atas, dia pakai sender. Mungkin dia dengar kami punya teriakan. Akhirnya dia sudah lewat tapi dia kembali lagi. Dia suluh lihat kami, baru dia dari turun jemput kami. Kami dibawa ke bukit, sampai di bukit. Saya bilang, saya dan sepana ini sudah di sini tapi sampai istri dengan sepana satu, sampai mama belum apa ini. Jadi tolong kita cari kami mana. Akhirnya belum tidak. Tadi anak laki-laki dan dia punya mama itu sudah di sini, tapi tidak tahu orang pergi mana. Maka sempat ada di sini tadi. Tadi rumah sebelah kan. Apa? Tapi saya punya firasat, saya bilang, tidak lah, karena tadi saya lihat senter di dalam air laut. Pasti mereka bilang kami tiga sampai mama masih ada di dalam rumah, maka mungkin dorang kembali. Jadi saya punya firasat begitu. Akhirnya kami dulu dorang sidak jarang air panas, kompres saya dengan sepana ke belakang semua. Baru saya bilang, saya macam pusing jadi saya minta istirahat dulu. Jadi saya istirahat. Membuka siang baru sampai abang punya anak datang. Ada ini. Mama dengan adik itu ada di atas. Dia ada di rumah. Mereka selamat tapi mereka dua menangis kamu. Saya bilang, ini kami dua sudah selamat tapi sampai mama, nenek ini yang belum kita tahu nih dia posisi sudah mati ke apa itu kita belum tahu nih. Cari nenek dulu. Akhirnya orang semua sudah buka siang ini. Dorang pergi cari. Jadi berita pertama itu bilang sepenuhnya kakak satu, abang punya istri satu dan sepenuhnya ini sudah dapat. Ternyata bukan. Maka saya bilang, kalau itu mama ini di mana? Akhirnya kami turun. Pas tentara mereka juga sudah datang. Bilang tidak, kami yang posisi luka parah begini langsung ke puskesmas. Nanti jenazah apa semua nanti kami yang urus.
Akhirnya kami dibawa ke puskesmas, baru dirawat di sana. Setelah itu sorenya baru saya minta antar saya ke Dolebas ini. Karena saya itu dan anak satu itu sudah Di saat sebelum kejadian, nenek ini duduk di atas peti ini. Kami dua nenek duduk, lama-lama nenek pergi lihatin mereka, kalau mereka tidak tidur. Yang bangun saya bilang, Ina, kita duduk dari tadi. Tadi jadi saya punya belakang sakit, jadi saya pergi masuk istirahat dulu. Untuk om saya bilang, Ina, jangan tidur, karena kita yang hujan-hujan. Ini om saya belum masuk di kamar sebelah dengan ada orang tidur. Kami pergi sana, pas saya juga masuk mau duduk di tempat tidur, tidak lama itu dari atas saya lihat seng semua itu terbongkar betul. Seng terbongkar langsung, air itu macam di atas kamar juga. Macam di lambung di atas kamar itu, jadi saya teriak. Saya bilang, ini ama kita ini apa nih, laut ke apa ini? Teriak, ada no, saya teriak bilang, Kanis, Ose, Ina. Saya teriak begitu tidak ada suara. Jadi kami dua ini terendam di dalam rumah ini berkerumun. Bisa sudah. Pegang dia pegang saya dengan ama, peluk kemana, pegang situ lebih kuat. Jadi kita dua bisa usahakan macam mana, kita dua bisa kasih apa kita punya kepala supaya kita bisa lihat macam mana gelap begini nih. Jadi kami dua dia bilang ya Allah. Jadi dia ini Tuhan nih tolong kami ke Tuhan ini tidak adil ke Tuhan tolong kami ke. Kenapa Tuhan tidak adil? Dia teriak begitu. Tidak lama kami dua begini terus sampai kami punya kepala itu naik di permukaan banjir itu berperon. Habis kami dua keluar jalan, kami di sana tuh ada kabel satu. Pertama kayu di rumah saya bilang, Emak kayu besar itu. Pas kami datang hantar saya di sini, jadi kami dua bisa pegang di sana. Ada kabel satu, saya bilang, Ama ada kabel ini. Rumah kabel tapi apa? Tidak lama saya punya sarung dengan celana yang luar ini Bapak terlepas. Jadi dia bilang, biar Emak sarung buang juga tidak apa. Sebelumnya Ama buang yang penting kita bisa usahakan kita punya kaki ini. Kita harus kita punya kaki dan kita punya tangan tuh. Jadi kami dua di sana, saya bilang Ama peluk di Emak punya perut ini kuat supaya Emak tarik kabel, kalau kuat berarti kita dua bisa ikut kabel ini. Jadi kami dua di sana, saya bilang kau peluk supaya Emak pegang pelan-pelan, kita sampai di sana. Di sana ada batu dari sana tuh, Emak batu. Dia bilang Emak tunduk, sebelum tidak jangan tunduk, kita dua begini saja supaya kita kesilahami. Jadi kami dua miring badan, batu dilewat di sebelah kami. Di sana dari Tuhan ini tolong kami ke Tuhan ini. Bapak, ade, nenek. Di lama ada rumah yang sebelah kami punya rumah tuh jebol tuh. Jadi dia punya besi, corong ini masih berdiri. Kami udah mana nih berdiri peluk di situ. Peluk besi itu supaya bisa tahan ke batu ke kayu dari sana tuh kita bisa save kita punya badan terus tuh. Kami udah berdiri di situ, tahan peluk situ lumpuh. Air sementara mengalir ini bukan. Di sana dia bilang, Emak ada batu di dekat sini, coba Emak injak rasa ini kuat ke tidak. Jadi saya angkat ke kaki kiri, di sana saya goyang begini, tidak goyang, macam tertahan itu. Jadi saya bilang, Ama bisa nih, kita dia bisa lewat lagi. Jadi kami dua lewat di sana, saya bilang, Ama jangan pegang. Kan dia sementara menangis ke promo. Di sana kabel itu juga masih ada. Dia omong saya bilang, Ama kita ikut kabel ini sampai di sana, kita sampai kalau ada apa kita apa di sana. Dia bilang kita udah pegang sama-sama supaya kita udah sampai di sana. Kami udah pegang kabel itu ke sana, kami injak turun pas sebelum ini macam aspal ke tanah apa. Kami udah kasih turun kaki juga di sana. Di sana jumpa ada satu mama satu.
Mama satu datang, kami dua permisi. Pakaian celana alas dengan pakaian tidak ada ini betul. Jadi kami dua memanen menangis, tolong kami, tolong kami dulu, kasih kami baju celana apa kami pakai. Dia langsung pindah. Dia omong kami dua kemana begitu. Habis kami dua ke sana, mereka semua orang di bengkel situ datang. Dia omong kami, mereka tanya kami, ada satu bapak tanya bilang jauh kanis, tapi macam dia tanya tapi dalam keadaan tertawa itu. Kami dua anak ini tidak mau peduli bilang mereka tanya ini itu juga kami tidak apa. Ini anak ini rasa kedinginan tuh dari pisan langsung dia buang badan di ada nona satu nih, ada nona satu dari kakak tolong saya balik dengan celana pakai dulu. Jadi ada nona yang ambil sarung satu dari celana dengan baju satu kasih pakai dia celana itu, saya pakai sarung kayak mau di situ. Dorong bilang apa kita pindah dari sini, jadi kami naik ke bukit. Kami dua mama anak naik menangis naik di atas ada satu rumah situ kami malam masih itu malam tidak ada lampu tuh, jadi kami dua jalan saja di atas. Kami ada rumah satu kami ama tolong kami biar kami numpang sementara kami terlalu dingin itu ke rumah. Tapi dorong buka pintu lihat kami langsung mereka tutup pintu pula kembali. Kami dua ini mama ini menangis naik di atas. Ada satu bapak yang berdiri, Ina pergi sini kamu, Ina pergi sini, kami naik. Saya bilang, biar mereka tidak mengapa kita dua pergi atas cari nomor kecil, nomor tengah apa. Kita tidur di atas cari pakaian mereka bisa ganti kita dua. Lumpur penuh barang-barang itulah barangkali mama tua tanya, bilang kami orang gila. Kami punya badan ini tidak kelihatan yang manusia, lumpur penuh. Dia pergi atas. Kami panggil kakak itu buka pintu menangis bisa bilang kakak kami dua ini tuh mama dan kanis dengan anak di mana masuk disuruh bilang ganti baju dengan sarung. Kan udah ganti suruh tidur sebelum bisa tidur macam mana itu hari itu besok pagi itu kasih temukan kami semua kak. Tidak lama buka siang. Ada nona itu dia bilang, kamu tunggu di sini, dia turun di bawah. Saya tanya bilang, bapak mereka ada apa tidak apa? Turun di bawah, dia lari datang bilang, ada dengan bapak ada tapi nenek tidak ada. Suruh bilang, kami turun, kami dua mana turun di bawah. Pertama dorong tanya, dorong om bilang nenek yang lebih dulu didapat, barang bukan nenek. Turun bawah ini juga kami juga ini kita angkat ini juga mama di mana? Karena mama itu pertama ada bencana begitu tuh dia yang orang pertama yang kami paling tolong, dia lebih dulu selamatkan dia lebih dulu. Kenapa ini hari kita biarkan dia sampai begini? Pagi habis kami ada luka semua sama jadi bapak desa suruh bilang kami semua mesti pulang pergi lepas kena awal. Saya dengan ini lebih dulu diantar oleh oto dinas punya itu datang lalu ini dirawat di puskesmas Lakukan sore dulu dia dengan adik nona ikut di belakang. Saya lagi tidur, saya laba sama mama tidak ada. Dia satu lagi saya laba ada. Habis banjir datang tuh mama panggil, Omi bangun kita rusak. Jok kemudian keluar jo terendam lumpur jo naik ke permukaan itu ada kabel. Kami dua pegang kabel sampai di tetangga punya rumah jo. Tuhan tolong. Tolong Tuhan, saya peluk mama, saya lihat batu datang, saya bilang, mama batu kedua, saya mau ke lumpur lagi, saya naik, habis
sampai di batu satu, kedua berdiri, dia teriak tolong lagi. Habis sampai di aspal tuh kami dua lihat mama satu jalan pergi cari dia panggil dia anak. Jo kami bilang, mama saya punya bapak dengan saya punya adik dengan saya punya nenek di mana? Dia bilang, kalian siapa? Jo kami dua nangis sampai di bengkel tuh. Saya dingin jadi saya jatuh. Saya minta kain, jo mereka kasih kain. Sampai di situ mereka bilang kami naik ke bukit. Jo kami naik ke atas sampai di tengah. Jo mereka kasih kami pakaian untuk ganti karena dingin, jadi mereka suruh kami ganti dulu. Habis mereka suruh kami tidur, tapi saya tidak tidur. Saya tidur tapi ingat bapak dengan adik dengan nenek, jadi saya tidak tidur. Pagi tengah anak bilang dia turun tanya di rumah satu di situ. Dia bilang bapak dengan adik sudah ada tapi nenek belum. Kami turun tuh sampai di situ baru orang bilang nenek sudah dapat pertama. Padahal bukan nenek, itu nenek besar. Dengan mama besar. Dan nenek sampai sekarang belum dapat. Tuhan tolong doakan dia. Macam mama selama ini kita cari juga tidak pernah ditemukan tuh rumah dia. Kayak punya permintaan. Tolong tunjuk Tuhan, doakan dia supaya Tuhan bisa tunjukkan dia jalan. Bisa mama ini bisa kita bisa temukan ke tidak. Biar Biar tulangnya saja kita temukan. ambil kembali di sini.